Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channel Yazam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam doakannya lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang sedih jangan sedih aja. Oke, Kaisam hari ini akan membahas satu peristiwa. Ini Kaisam itu mencurigai bahwa mereka adalah sindikat ya. Selepas itu benar ayahnya di rumah sakit atau enggak, Kaisam hanya meworo-woro. Jangan sampai kalian dibeli rasa ibanya untuk membantu yang pada akhirnya ujung-ujungnya Kayat Isam sendiri tidak menyaksikan bapaknya itu di rumah sakit. Tapi peran mereka, acting mereka itu benar-benar sampai Kayat Isam itu video call dan dia itu ada di rumah sakit cuy. Benar-benar dia datang di rumah sakit. Tapi untuk masuk ke ruangan bapaknya yang syarat yang Kayat Isam kasih itu hanya video call 5 detik aja dengan bapaknya, maka Kayat Isam insya Allah akan bantu. Tapi itu pun tidak bisa mereka kasih ke Kayat Isam. Jadi wajar dong, timbul dong perasaan curiga, ya kan? Walaupun Kayat Isam sudah ganti ongkosnya ya, tapi alhamdulillahnya Kayat Isam tidak sampai mengeluarkan sebanyak itu. Nah ini, jadi Kayat Isam itu perlu bercerita ya dengan kalian, hati-hati ini modus lebaran banyak ya, karena modus lebaran ini memberikan memberikan kita pilihan untuk kadang ya kita nih ya orang ya yang mungkin sudah tidak bisa berpikir negatif ke orang, kita tuh pasti punya rasa hati nurani ya. Kadang hati nurani kita, kebaikan kita ini dimanfaatkan oleh orang ya. Kaisam ngalamin sendiri cuy. Aduh, ini mungkin lebaran ya, Ramadan ya. Jadi kemarin, ini selepas kalian mungkin yang mendengar video Kayat Isam ini benar atau enggak, hanya kalian dan Allah yang tahu. Cuma Kayat Isam ini timbul curiga atas kejadian ini, benar-benar timbul curiga. Ya kalau misalkan apa yang Kayat Isam keluarkan untuk kalian, ya sudah, itu Kayat Isam juga tidak mengharapkan amal ibadah. Yang penting kejadian ini bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman Kayat Isam. Hati-hati ya cuy ya. Oke, jadi banyaknya teman-teman Kayat Isam yang chat Kayat Isam ya di WhatsApp itu secara tidak langsung ke save di kontak Kayat Isam, sehingga teman-teman yang tahu nomornya Kayat Isam, dia pasti akan tahu status WhatsApp Kayat Isam, info-info apa yang ada di WhatsApp ya kan, mereka pasti akan ada yang tahu. Nah, Kayat Isam memang banyak membahas tentang sindikat-sindikat yang ada di Hong Kong ya, tentang rentenir, tentang hati-hati loh, anak overstay, anak paperan yang bekerja sebagai sindikat ya kan. Mereka ternyata memasuki handphone Kayat Isam pura-pura menjadi pekerja migran yang benar-benar suka menonton channelnya Kayat Isam ya. Awalnya ya belum kebongkar, Kayat Isam masih percaya aja. Nah, saat Kayat Isam ini hatinya ini lemah lembut seperti Hello Kitty ya, Masya Allah ya. Jadi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggampangkan segala sesuatu. Ah tenang, ada Kayat Isam kok, Kayat Isam pasti bantu, Kayat Isam pasti akan usahakan untuk kita ya kan. Banyak teman-teman kita yang melampaui batas sampai Kayat Isam aja terkecoh oleh penderitaan kalian gitu, yang seharusnya Kayat Isam say no aja udah beres gitu kan. Terserah kalian mau nonton Kayat Isam atau enggak, yang penting orang yang pengen ilmu dia pasti akan mencerna setiap video Kayat Isam. Sayangnya orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang, dia pasti akan menghalalkan segala cara untuk berdrama semaksimal itu. Kejadiannya kemarin, ceritanya ada seorang pekerja migran, itu nomornya Hong Kong. Selepas ya ini ceritanya benar atau enggak wallahu alam, tapi ini membuat Kayat Isam itu curiga. Terserah kalian mau benci sama Kayat Isam, silakan. Cuma ini pembelajarannya banyak banget untuk kita ya, supaya hati-hati, karena ini mau menjelang lebaran, banyak modus seperti ini dilakukan oleh sindikat-sindikat untuk mengeruk duit rupiah kalian cuy. Jadi ceritanya si pekerja migran ini datang chat ke Kayat Isam. Kayat Isam lihat dia memberikan foto ronsen anaknya yang koin ini nyanggrok di sini. Kayat Isam anak saya nelon koin katanya. Saya pinjem Kayat Isam duit 2 juta. Kalau Kayat Isam nggak ada 1 juta aja, ya kan?
Kalau misalkan kayak Tisam nggak ada banget, nggak apa-apa 500 aja. Tapi lagi-lagi kayak seminar polos.com, Kaisam nggak ada curiga. Yang kayak Tisam lihat dari foto itu ya, mungkin perasaan ini juga sama seperti kalian yang sudah ditipu-tipu ya. Kaisam melihat ronsennya itu si kerongkongan ada koin, Kaisam jadi panik dong. Ya kan, gimana kalau posisinya dia adalah anak kayak Tisam gitu kan? Kaisam memang udah punya anak. Banyak mama ini anak-anaknya Kaisam. Kalau misalnya Kaisam selamat pagi, aduh masya Allah ya, saling menguatkan, saling memotivasi, itu adalah bagus ya kan. Terus ada koin yang masuk di sini, jadi Kaisam panik ya. Kebetulan kayak Kaisam juga duitnya lagi seep gitu, lagi habis ya, kalian tahu sendiri Kaisam lagi bangun rumah dan lain-lain ya, lagi benar-benar kosong ya. Jadi akhirnya si pekerja migran ini ngomong, Kak Tisam mohon sekali, gimana Kak Tisam kalau misalkan jadi ibu, bener-bener mengepus Kak Tisam untuk berbelas hati cuy, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Kak Tisam itu ingat apa yang Kak Tisam ajarkan kepada kalian, kalau kalian tidak bisa menghutangkan uang, kasih saja seikhlasnya. Itu yang Kak Tisam lakukan cuy. Jadi dengan pertimbangan siapa dia di belakang, background dia kayak gimana, muka dia kayak gimana, ya kan, jaminannya dia memberikan KTP-nya. Saya nggak apa-apa Kak Tisam, saya jaminkan KTP saya. Ingat lagi cuy, KTP orang-orang PMI Hong Kong banyak disalahgunakan sindikat yang kejebak. Awalnya itu mereka pengen pinjem uang, diberikan KTP. Nah KTP itu bisa dimuter lagi untuk menipu, padahal identitasnya itu bukan dianya. Banyak ya. Ayo siapa nih, ayo speak up, KTP-nya siapa yang sudah menjadi korban sindikat-sindikat ini. Akhirnya Kak Tisam ngomong kayak gini, ini bukan masalah KTP, kamu mau ngasih foto paspor, mau ngasih foto KTP ke Kak Tisam, ini berbicara Kak Tisam nggak punya duit. Serius nggak punya duit Kak Tisam, baru kali ini Kak Tisam nggak punya duit. Itu kan jadi curhat. Jadi akhirnya maaf ya, Kak Tisam cuma bisa memberikan segini untuk bantu obat anak kamu, ya kan. Selepas kalau kasihan, bicara kasihan ya Kaisam, kasihan ya kan. Kalau berbicara panik, Kaisam pasti dia itu sangat panik. Akhirnya Kaisam itu kirimlah ke rekening dia, rekening Dana ya, namanya depannya R gitu. Kaisam kirim untuk obatnya saja. Oke, clear ya. Kaisam nggak tahu dia siapa, siapapun, insya Allah Kaisam lillahi ta'ala. Itu cuy. Terus ini yang bikin Kaisam curiga. 30 menit kemudian datang lagi, set, masuk foto bapaknya di rumah sakit pakai kaos kaki merah, ya kan. Nih foto kaos kaki merahnya aja di bawah ya. Di situ memang ada tanggal yang diambilnya 13 kemarin gitu, bulan ini ya. Terus ada pekerja migran Hong Kong, ini pakai nomor Hong Kong ya. Dia ngomong kayak gini, kayak Tisam, bapak saya bentar lagi mau dicabut lepas pulang ke rumah kalau misalkan tidak ada uang 2 juta untuk mengurus BPJS. Kaisam mikir, teman Kaisam kemarin habis ngurus emaknya pakai BPJS. Itu gampang banget kalau urgent ya, kalau parah banget ya. Kita bisa mendapatkan surat ketidakmampuan, terus BPJS langsung diurus gitu kan. Sekarang Indonesia, asal kalian tahu, separah-parahnya kalian sakit di Indonesia, BPJS mengcover semuanya. Walaupun kamu nggak punya duit, rumah sakit akan mengcover keluarga kalian yang ada di Indonesia. Untuk itu pekerja migran, ya kalau keluarga kalian masuk rumah sakit, segera urus BPJS-nya, suruh aparat desa, ya. Jadi kalian jangan panik untuk mencari pinjaman uang untuk mengcover keluarga kalian yang masuk rumah sakit di Indonesia. Nah, buat kaliannya yang mungkin didatangi oleh teman-teman kalian yang mengatasnamakan keluarganya masuk rumah sakit, bantulah untuk beli obatnya saja, jangan dihutangkan, ya. Nah, ini kejadiannya kayak Sam. Bener-bener cuy, skenarionya bener-bener kayak real. Kayak Tisam aja sampai merasa bersalah sendiri. Ini kan orang toksik ya. Orang yang meminta bantuan ini pasti akan memutar gimana caranya membuat kita merasa bersalah, menjadi manusia yang tidak bisa menolong. Bangsa-bangsa dajjal, bangsa-bangsa sindikat ini yang kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya si pekerja migran ini yang pakai nomor Hong Kong ini nge-push kayak SM terus. Oh kamu ya semenjak jadi YouTuber, saya kira kamu bisa menolong saya dengan kesulitan saya sendiri. Hubungannya apa sama YouTuber? Orang kayak sama aja pekerja migran. Ya memang kalian kira kayak SM itu banyak duit.
pusing deh kayak Tisam. Akhirnya kayak Tisam dicaci maki lah, karena kayak Tisam itu ngomong kayak Tisam nggak bisa nolong. Tapi kayak Tisam memberikan satu syarat di mana kayak Tisam pengen nengok secara langsung. Kayak Tisam dia itu minta 2 juta hutang ya. Kaisam akan kasih 1 juta, tapi Kaisam pengen video call langsung dengan bapaknya. Salah nggak syarat yang Kaisam kasih? Enggak dong, ya kan? 1 juta kalian utang di bank ya. Maaf, kalian harus isi formulir dan lain-lain. Kayak Tisam cuma pengen silaturahim dengan bapak kamu langsung. Itu kan kalau misalkan kita ya punya bapak, kalau di atas kita butuh duit ya. Saya tuh pasti akan senang banget kalau ada teman kita yang langsung ngomong sama keluarga, ya kan? Secara tidak langsung, saya pun ingin membuktikan kepada kayak Tisam kalau saya tuh ngomong jujur, kalau bener-bener bapak saya tuh terbaring di rumah sakit gitu, ya kan? Akhirnya apa? Oke, kayak Tisam mau minta video call dengan bapak saya. Oke, saya kasih nomor adik saya. Oke, kita berbicara dengan foto ya, yang pakai kaos kaki merah itu, karena itu ada tanggalnya. Itu pasti dikirim dari foto adiknya kan, ya kan, ada tanggalnya loh. Oke, setelah itu, oke, baik, mana nomor adiknya? Karena kayak Tisam itu saat ada orang yang meminta bantuan, ini sejauh mana sih Allah memberikan bantuan kepada pekerja migran ini kalau misalkan melalui jalannya Kaisam, ya berusaha gitu. Akhirnya, oke, nggak apa-apa, mana nomor adikmu? Akhirnya kayak Tisam terhubunglah ke nomor Indonesia, di mana itu memang ada perempuan ya, yang umurnya sekitar 25 sampai 30 tahun ya cuy ya di situ. Tapi dia pakai masker. Kaisam itu nggak terlalu jelas. Akhirnya Kaisam ngomong kayak gini, "Kamu di mana?" "Ini kakak, saya lagi ngurus BPJS kakak. Harus ada uang 2 juta." Harus ada uang 2 juta. Loh, bukannya BPJS itu gratis? Ya udah gini deh, kalau misalkan memang kamu butuh banget duit, sekarang kamu pulang ke rumah sakit, Kaisam mau video call dulu sama bapak kamu. Kalau misalkan memang Kaisam menyaksikan sendiri ada bapakmu di situ, Kaisam langsung kirim 1 juta. Kaisam nantang loh waktu itu. Akhirnya, oke kakak, saya akan pulang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, bener loh, dia itu ke rumah sakit cuy. Di depan rumah sakit, dia itu video call dengan kayak Tisam. "Ini kakak, saya lagi jalan ke rumah sakit, saya bawa anak," katanya kayak gitu kan. Saya ngomongnya itu di ruangan itu ada emaknya cuy, ada emaknya yang lagi nunggu bapaknya. Terus sesampainya di rumah sakit, ini benar di rumah sakit loh, mereka itu sampai benar-benar ke rumah sakit untuk membuktikan. Sesampainya di rumah sakit, oke, kalau kayak gitu kamu naik ke kamar bapakmu, nanti video call saya lagi ya. Oke, kayak Tisam tuh udah alhamdulillah gitu kan, ternyata orang itu tuh benar-benar butuh bantuan gitu cuy. Tapi ya Kaisam itu akan ngomong ya insya Allah lah Kaisam akan bantu ya, benar-benar jujur ini ya orang. Kaisam tuh agak seneng gitu, bukan kayak Tisam itu takut nggak bisa kasih dia 1 juta, enggak. Kaisam tuh bener, oh iya berarti ternyata pekerja migran ini bener, ayahnya lagi benar-benar sakit. Oke, sesampainya di ruangan, WhatsApp itu terkirim lagi ke kayak Tisam. "Maaf kakak, saya nggak boleh masuk sama pihak rumah sakit karena saya bawa anak." Loh kan jadi Kaisam itu sedih ya. Ini benar-benar serius gak sih bapaknya di rumah sakit gitu kan? Jadi Kaisam itu, oh nggak bisa, Kaisam harus tengok bapak kamu secara langsung, Kaisam baru kasih uangnya. Karena Kaisam itu ngerasa bersalah cuy. Karena satu, dia sudah ada di rumah sakit loh. Udah ada di rumah sakit loh cuy. Iya kan? Kaisam merasa bersalah sendiri. Dia ngomong kayak gini, "Kakak kok begitu sekali sama saya? Saya tuh benar-benar ini saya butuh untuk pengobatan bapak saya." Loh, syarat yang saya lakukan itu satu. Saya pengen nengok bapak kamu 5 detik aja video call. Saya pengen memastikan benar-benar bapak kamu tuh ada di ruangan dan sakit gitu. Bener nggak apa yang dilakukan kayak Tisam? Akhirnya Kaisam dicaci maki, ya kan? Akhirnya apa? Si pekerja migran yang menggunakan nomor Hong Kong ini ngomong kayak gini, "Kakak, saya itu minta bantuan sama kakak, kok saya kayak pengemis kayak gini." Loh, siapa sih yang suruh kalian ngemis gitu? Kayak Tisam wajar dong, ya kan? Kayak Tisam pengen, karena kayak Tisam itu meworo-woro teman-teman, hati-hati, banyak sindikat. Loh, kayak Tisam cuma pengen mastiin bapaknya benar-benar nggak di rumah sakit, ya kan? Ternyata si pekerja migran ini mendapatkan screenshot yang kayak Tisam share ke WhatsApp. Ini berarti ada orang lain juga di nomor itu. Akhirnya, siapa kalian yang screenshot WhatsApp kayak Tisam? Akhirnya ada nongol lagi satu tokoh cuy. Kayak Tisam, itu benar saya yang ngasih nomor ke dia. Soalnya dia itu mau pinjem uang ke saya, cuma nggak ada.
terus saya tunjukin nomornya Kayatisam, kali aja di Kayatisam dia dapat saran gitu, dapat masukan, ya kan. Jadi si pekerja migran ini memberikan nomor kontak Kayatisam ke orang yang bapaknya di rumah sakit ini, cuy, karena dia tidak bisa membantu. Setelah Kayatisam melihat, wah, jangan-jangan kamu juga bagian sindikat. Kenapa Kayatisam bisa nuduh orang kamu nomornya Indonesia kok, ya kan? Terus juga foto profil kamu juga orang di Indonesia kok. Apakah kalian bagian dari sindikat? Suka nggak suka, selepas ini peristiwa benar atau enggak, selama kalian tidak bisa membuktikan ayah kamu ada di rumah sakit, Kaisam patut mencurigai bahwa kalian adalah komplotan sindikat yang membeli hati nurani pekerja migran. Untuk itu Kaisam woro-woro ke kalian, apapun modusnya, cuy. Walau mereka itu benar-benar sampai di rumah sakit untuk membuktikan, selama orang sakit itu kita tidak video call secara langsung, jangan mudah percaya. Itu aja pesan Kaisam. Kaisam kecewa, walaupun ya selepas itu benar atau enggak, walaupun itu benar, silahkan datang ke Kayatisam, kasih tunjuk itu si bapakmu itu benar-benar di rumah sakit. Hari ini juga Kaisam kirim uang. Ini bukan berbicara hati nurani ya, cuy ya. Ada nih yang ngomong sama Kaisam, Kaisam kalau misalkan nolong ya nggak usah kayak gitu, Kayatisam. Enggak, cuy, karena sekali dua kali Kaisam pakai hati, Kaisam dibohongi ya. Jadi wajar kalau misalkan ada timbul kecurigaan Kayatisam sejauh ini. Woro-woro untuk kalian, barangkali ada yang mengirim foto bapaknya, ibunya, saudaranya yang di rumah sakit ya, ujung-ujungnya kalian diajak video call dan mereka benar-benar ke rumah sakit. Waspada, itu adalah modus yang mereka susun secara perfect. Mereka itu ada di Hong Kong, ada di Indonesia juga. Mereka ini membentuk suatu sindikat. Ya, ini sindikat ini, sindikatnya ada di Hong Kong, pura-pura menjadi pekerja migran. Dia itu sampai telepon Kaisam itu nangis-nangis, cuy. Tapi tiba-tiba teleponnya itu mati dalam 5 detik karena ada lopannya yang manggil. Jadi mereka ini sudah ibaratnya sudah sudah kayak sinetron, cuy. Mereka ini udah ada ini perannya sebagai ini perannya sebagai ini perannya sebagai ini. Membuat kalian merasa bersalah kalau misalkan kalian tidak meminjamkan atau tidak memberikan bantuan gitu, cuy. Jadi karena Kayatisam itu kasihan ya, karena mereka sudah begitu ya, sudah datang ke Indonesia, udah datang ke rumah sakit, actingnya sampai seperti itu juga ya kan. Jadi Kaisam hanya mengganti bensinnya aja. Semoga pembelajarannya untuk kita semuanya ya, cuy ya. Hati-hati bahwa modus begini itu lagi banyak menjelang Ramadan. Jadi apa sih yang harus dilakukan Kaisam? Lakukan seperti Kayatisam. Kalau misalkan memang kalian mau bantu, pastikan itu benar-benar ada yang di rumah sakit, benar-benar nyata. Kalau misalkan bapaknya di rumah sakit, tolong video call secara langsung, kalian menyaksikan sendiri bapaknya di rumah sakit. Bukan berarti kita tidak percaya dengan pekerja migran ini, mengantisipasi sindikat ini, dan ada hikmahnya. Saat kita video call, kita bisa mengirimkan Al-Fatihah supaya yang sakit itu bisa dimudahkan kesembuhannya. Iya kan? Menurut kalian yang dilakukan Kaisam benar apa enggak sih ya? Buat kalian hati-hati yang masih masih positive thinking, karena Kayatisam juga kemarin ya. Udahlah, jangan dibilang lah. Sekarang Kayatisam lebih memprotek diri Kayatisam sendiri, tidak akan membantu secara material. Kayatisam hanya akan mendampingi kalian kemana sih kalian harus melangkah. Ya, ini bukan karena Kayatisam jahat, tapi karena memang mendisiplinkan pekerja migran bahwa kita tidak boleh menjual air mata. Kita tidak boleh menjual kesedihan, menjual masalah kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Ingat, saat kalian meminta tolong, orang yang minta tolong itu mungkin masalahnya lebih besar dari kalian. Jadi kalian harus sadar diri sebelum kalian minta tolong. Oke? Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Hati-hati, di Hong Kong itu banyak mereka berkomplot, dan jangan sampai kalian ditipu. Saat kalian ditipu, saat kalian sudah membantu, saat sudah kehilangan uang, bukan bahagia di hati kita, tapi mudorot. Jangan membantu kalau misalkan sedikit hati kalian merasa mudorot. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.